Nah, jadi sekarang setelah teman-teman presentasi dan alhamdulillah hasilnya bagus-bagus, sisanya silahkan kalau yang belum tinggal di-upload aja di apski.id. Nah, sekarang kita akan masuk gimana sih Kang cara buat web yang tadi akan jelasin, yang saya jelasin dengan cara memang cepat. Maksudnya cepat itu ya minimal intinya buat web dalam waktu 15 menitan lah seperti itu. Saya share screen dulu ya. Bentar, aduh banyak ini nih, bentar, bentar. Close dulu deh, close. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Oke, siap. Seperti biasa, gimana caranya? Ya biasa ya, sum itu dinyalain, harus start ya posisinya ya, harus seperti ini. Terus kita masuk ke C seperti biasa. Ya seperti kita install WordPress lah pada umumnya. Pada umumnya yang di tutorial kemarin. Kok apa aja sih? Htdoc. Nah, di sini ya. Kebetulan sini saya ada file baru WordPress namanya. Oh, ini yang saya pakai kemarin kayaknya. Sebentar. Localhost WordPress. Bukan ya. Oke, jadi kita buat lagi seperti biasa WordPress kosongan. Caranya gimana? Ya ini ganti dulu. Jangan deh. Ini ganti dulu deh. Ngeganggu banget WordPress 1. Nah, misalnya nggak bisa. Oke, ini aja deh yang ngalah. Jadi seperti biasa kita buat dulu web WordPress-nya instalasi fresh ya. Fresh install ya. Karena saya nyaranin kalau buat yang kayak gitu pakai fresh install biar nggak ada masalah error dan lain-lain seperti itu sih. Tumben banget nih laptop. Oke. Oke, sebentar ya. Nggak jadi ya 15 menitnya. Ekstra kue lama. Bentar, kacau. Ini berapa lagi? Oke. Ya, Zoom saya masih aktif gak sih? Nge-free soalnya. Halo, Pur. Masih aktif. Oke. Replace dong. Bentar. Gimana ini caranya biar gampang? Ntar saya stop share dulu deh. Biasanya suka kayak gini nih kalau share teh. Tuh kan. Bentar. Oh, ternyata. Bentar ya. Oke. Oh iya, berarti ternyata emang malu, malu diliatin si WordPress-nya.
Redux. Oke, udah ada ya file instalasi WordPress-nya. Oke, seperti biasa, localhost pakai WordPress aja saya. Terus kita jangan lupa buat juga database-nya di phpMyAdmin. Kita close dulu. Jadi ini juga trik ini juga termasuk bisa buat e-commerce ya. Maksudnya kita bisa buat web toko online dengan cara yang seperti ini. Oke, kita misalkan buat baru namanya demo WP. Oke. Nah, ini seperti ini kita install. Continue, let's go. Database name demo WP. Root ini ya kosong. Ini localhost. Submit. Screen saya kelihatan nggak? Kak Ajeng, kelihatan ya? Kelihatan jelas. Oke. Nah, set title misalkan demo e-commerce deh. Username Pratomo, password juga Pratomo misalkan, confirm yes. Email ini install. Oke. Never. Login. Kita langsung login. Oke, bawa lagi. Pratomo. Nah, dari sini bedanya kalau yang kemarin kita kan install satu-satu. Kalau sekarang kita cuma butuh satu tema aja. Misalkan ya, saya ngomongin dulu dari Blocksy deh. Blocksy. Jadi saya akan demo dua website dengan tema yang berbeda, satu Blocksy, satu Astra, oke? Ini seperti biasa kita install. Kita sambil buat satu lagi deh. Bentar aja deh. Oke, udah diinstal, kita tinggal aktifkan. Kita nggak perlu mikir plugin apa aja yang harus diinstal karena biasanya templating ini sudah langsung dia ngasih suggest kira-kira plugin ini yang harus diinstal dan bakal diinstal otomatis seperti itu. Nah, kemarin sengaja saya lewat ini install Blocksy Companion. Kenapa saya lewat? Karena kalau saya kasih tahu install, nanti teman-teman akan langsung coba template starter site seperti itu. Makanya kemarin saya nggak bahas ini, saya langsung close. Kalau sekarang kita install dulu Blocksy Companion-nya. Ini plugin ya. Jadi setiap tema itu biasanya bawa plugin masing-masing. Ada yang bawa, ada yang juga enggak seperti itu. Oke, install. Kita sambil nunggu. Berapa orang sih ini tuh? Oke, masih lengkap ya. Oke, skip. Oke, nah ini udah masuk ke namanya Blocksy Companion. Kalau ini kan dashboard nih. Jadi dashboard ya seperti yang kita tahu kemarin ya. Kalau sekarang kita klik masuk ke Blocksy-nya. Di sini ada namanya starter site. Kita bisa lihat starter site. Di sini kita bisa pilih situs-situs yang sudah memang disediakan sama si Blocksy. Ini ada banyak lumayan, tapi Blocksy nggak terlalu banyak kayak yang lain. Cuma 1, 2, 5, 8, 11, 14, ya kemungkinan antara 20-an lah. Di sini kita bisa pilih nih, misalkan kita mau buat apa. Misalkan aja ya, saya mau buat toko baju deh, misalkan. Kita lihat dulu nih, kita scroll dulu, lihat ada available for-nya apa. Ini Gutenberg juga sebetulnya adalah salah satu web builder juga kayak Elementor. Memang ini lebih ringan daripada Elementor. Nah, si upskill.id ini pakainya Gutenberg, gak pakai Elementor.
Nah, kalian karena belajarnya Elementor, kalian cari yang ada tulisannya Elementor. Ini ada, ini nggak ada, nggak ada, nggak ada. Nah, ini nggak ada, ini ada. Oke, kita misalnya mau ngambil yang ini deh, toko online deh ya. Oke, kita import, kita next aja. Kita pilih mau Gutenberg atau Elementor. Kita karena belajarnya Elementor, pakai Elementor. Nah, dia akan langsung ngasih tahu ini harus yang bakal diinstal secara otomatis ada Elementor, terus WooCommerce yang saya jelasin kemarin adalah salah satu plugin untuk mendukung jual beli online ya atau toko online. Ini adalah formnya, ini bebas. Kita next, ini kita install, tinggal kita tunggu. Biasanya prosesnya ini ke angka 5 menitan kayak gitu sih. Nah, sambil nunggu ini saya akan buat satu lagi pakai WordPress juga, tapi kita pakai tema yang berbeda. Misalkan saya buat tuh di sini deh. Mana ya WordPress saya? Oke, ini sambil nunggu ya, karena itu memang harus ditunggu sih. WordPress, mana nih WordPress? Oke, ini saya pindahin ke htdoc. Salah seri name dulu. Ini pakai namanya WordPress 2. htdoc, kita paste dulu deh. Oke. Sambil nunggu ini jalan, kita buat lagi namanya tadi demo WP ya. Sekarang demo WP 2 karena yang kedua. Kita buat. Oke, sekarang kita masuk ke localhost / WordPress 2. Itu masih ada orang-orangnya. Kang Topik masih ada? Ada. Ada. Aman. Masih Kak. Aman. Oke, oke. Oke, sebentar. Nah, ini emang agak lama sih. Jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah kayak gimana lamanya ya. Tapi kemungkinan ada yang bisa berhasil, ada yang juga bisa gagal. Tapi kelihatan kok gagalnya itu kenapa. Kalaupun berhasil, kalaupun gagal pasti ketahuan karena apa. Cuman biasanya karena lebih ke karena koneksi internet sih. Seperti itu. Karena kita ngambil template ini, berarti kita mendownload dari server mereka, kita pasang langsung di lokal kita seperti itu. Beda ceritanya kalau kita mainin import atau templating ini di hosting itu kayak akan lebih cepat. Beda kalau kita mainnya di lokal seperti itu. Nah ini seperti biasa kita lihat Vigo WordPress apa ya tadi ya? Bukan apa ya? Demo WP2 kalau nggak salah. Demo WP2, username-nya root, passwordnya kosong, next. Oke, nanti kalau kalian udah biasa install WordPress sih gitu ya, nggak kerasa gitu. Demo company profile misalkan. Username-nya seperti biasa. Oke. Email, install WordPress. Karena ini termasuk masukin gambar dan lain-lain. Pokoknya apa yang kalian lihat di demo akan sama persis dengan apa yang kalian sudah install seperti itu sih. Oke, ini udah beres. Kita masuk. Jadi tema itu ada banyak ya yang bagus ya sama apa web builder juga nggak cuma Elementor dan yang kalau kalian tahu ada namanya satu web builder itu Oxygen Builder. Ini adalah salah satu builder yang bawa saya kerja di sampai Nigeria seperti itu. Nah, dengan gara-gara saya mempelajari Oxygen Builder ini, karena ini semi natif ya, kalau kita bahasain buat teman-teman SMK cocok, karena ini akan buatnya manual. Jadi teksnya itu benar-benar manual yang sama drag and drop, tapi apa ya, lebih ke banyak ngodingnya kalau ini. Dan sedangkan ini tuh pasarnya masih bagus banget di luar sana, jadi kalau teman-teman misalkan kayak Syukur, Reva dan lain-lain mau belajar WordPress lebih dalam bisa mempelajari namanya Oxygen Builder kayak gitu, oke? Ini
Oh, sekarang di sini kita ngambil tema, kalau tadi pakai blok sih ya. Kalau saya di sini saya akan ngasih tahu satu lagi ada namanya Astra. Astra itu sebetulnya tema khusus untuk Elementor sih. Jadi terkenalnya Astra itu gara-gara Elementor. Nah, ini udah ada ya Astra, kita install aja. Ini Hello Elementor juga, ini Elementor tema bawaan Elementor. Kalau Astra itu tema yang terkenal gara-gara Elementor seperti itu. Oh, ini belum, masih 43%, lumayan lama ya, lama nunggunya sih. Maksudnya kalau buatnya itu nggak terlalu lama sih. Cuman kalau nunggunya itu yang agak kerasa. Nah, ini udah aktif. Nah, langsung dikasih tahu kalau Astra, thank you for installing Astra. Did you know Astra come with dozen of ready to use starter template? Dia ngasih tahu nih, kita datang itu banyak dengan starter template. Oke, kita langsung get start aja. Seperti biasa, kalau tadi kan Blocksy Companion, kalau ini namanya nggak tahu apa ya, tapi bukan Astra Companion juga sih. Nah, final touch sudah beres. Dan diaktifasi pluginnya. Ini kalian bingung nggak sih saya pindah-pindah ini Blocksy, ini Astra, nggak bingung ya? Kak Topik aman ya? Aman Kak, nggak bingung Kak. Oke. Nah, kalau Astra dia itu seperti ini, dia ngasih tahu Astra yang buat orang India. Nah, kita milih mau pakai block editor itu namanya Gutenberg ya, mau pakai Elementor atau Beaver. Nah, kalau kita karena kita belajarnya Elementor, kita yang klik Elementor. Oke, kita tunggu. Ini tuh loading bukan sih? Sanas nungguan agensi, coba. Nah, udah beres ya. Kita biarin dulu yang Elementor yang Astra kita udah lihat. Kita klik view di view site. Nah, ini adalah situs yang udah kalian import. Tampilannya akan sama persis, mulai dari itemnya apa aja, gambarnya seperti apa, kayak gini ya. Nah, permasalahannya yang tadi saya obrolin apa? Kalau teman-teman gak paham Elementor, saat mau ngedit bingung, makanya kita akan makanya kita belajar Elementor di awal itu untuk apa? Ya untuk ini, jadi maksudnya mempersiapkan teman-teman saat untuk mau ngedit hal. Jadi kita udah bisa nih ngimport template-nya, tapi nggak bisa ngeditnya juga percuma. Makanya kita kasih bekal Elementor, yaitu fungsinya untuk itu. Recreate aja nggak jadi masalah. Nah di sini ini sambil nunggu ya. Soalnya ngejar waktu juga sih. Kita sambil nunggu ini. Oh, dia minta regenerate dulu. Sorry salah. Nah, kita visit site lagi. Udah ada. Ini juga ini udah lengkap ya, bukan tampilan depannya aja loh. Ini sama produk, service ini udah bisa diklik loh. Lihat ya. Ini kalau kita klik produk, masuk sini. Akan beda tampilannya. Ini adalah tampilan produknya. Tuh, udah lengkap. Kalau kita klik service, kita akan masuk ke halaman service. Jadi teman-teman benar-benar tinggal edit, tinggal cocok-cocokin. Dan pertanyaan saya ke Topik, kira-kira Topik aja tadi yang udah pernah nyobain WordPress, nebaknya ini 5 juta lebih, 7 juta lebih ya. Iya, Kalau kita udah lihat seperti ini malah ternyata gini ya. Bayangin orang-orang yang benar-benar nggak tahu itu WordPress apa. Dan mereka menganggap website itu hal yang rumit. Bayangin, saat kalian menawarkan sebuah website seperti ini dengan budget 1,5 juta atau 2 juta, 1,5 juta deh, yang mahal-mahal. Kira-kira mau nggak sih? Pasti mau sih kalau kata saya. Karena mau nih Kak. mau 5 juta kan? lebih mau nih Kak. Makanya ternyata cari uang di WordPress itu ya mudah-mudah susah sih. Jadi mudahnya tuh seperti ini, susahnya itu ya saat klien butuh custom. Biasanya gini, saya nggak mau apa ya misalkan ya. Saya nggak mau kotaknya di sini, pengennya kotaknya di ujung gitu kan. Berarti kita harus nge-custom dikit gitu kan. Seperti itu sih. Oke, paham. Ini juga sampai kontak form udah jalan ya. Jadi kita tinggal bener-bener pakai.
Seperti itu. Ini adalah salah satu trik yang benar-benar mujarab buat teman-teman. Tinggal ganti-ganti foto dan lain-lain sih. Ini juga kalau kita klik udah jalan kok. Black t-shirt misalkan ya. Ini kita klik udah jalan dan masuk langsung ke sini. Ini ada deskripsinya, cuman kan masih dummy ya. Kalau saya sebutnya masih dummy, masih asal. Ini deskripsinya. Ini juga udah bisa kita beli add to cart misalkan ya. Ini udah semua fungsi jalan dengan sistem-sistemnya. Tuh, ini udah nambah satu, kita bisa masuk check out dan check out dan lanjut ke proses pembayaran dan lain-lain seperti itu. Tuh, udah sampai sini. Gimana? Ini udah pakai plugin kayak WooCommerce gitu? Udah dong, udah otomatis install. Oke. Tapi kamu jangan belajar kayak gini, cuman tahu aja, Kur. Siap, Kang. Oke. Oke, paham ya teman-teman yang lainnya ya. Ini kalau kita ngomongin di Blocksy. Belum kita ngomongin di di Astra. Ini Astra makin banyak lagi. Cuman biasa ada yang premium, ada yang ada yang gratis, ada yang premium seperti itu. Jadi ini pinter-pinternya kita aja. Misalkan kita mau buat startup page misalkan ini ya. Buat company profile misalnya ada orang yang pengen buat startup butuh company profile, kita tinggal klik aja. Nah malah kalau si Astra dia udah ngasih tahu dia disuruh masukin logonya di sini atau gimana, kita bisa langsung setting di awal. Terus warnanya mau seperti apa, basic warnanya. Kalau Astra udah nawarin hal yang seperti ini gitu. Terus fontnya mau seperti apa, kita bisa ganti-ganti fontnya. Mau jadi Poppins dengan Lato itu kan berubah ya, atau Montserrat atau misalnya Rabik. Nah seperti itu. Nah lihat Kur, lihat nih ya, segimana rupa-rupa tulisan, tapi yang di bawah ini tetap harus jelas Kur, kelihatan ya. Jadi jangan sampai tulisan teks di bawah header ini fontnya yang aneh-aneh. Seaneh-anehnya font juga tetap harus kelihatan tuh. Ini juga dia ngasih contohnya, fontnya mau seperti apapun tetap pakai tulisan yang tegas. Ngerti Kur? Ngerti, Kang. Oke, kita next, continue. Oke, ini boleh diisi atau enggak, tapi nggak usah sih. Ini cuma newsletter aja, akan nge-spam ke email. Import customer setting, semuanya oke, submit aja. Udah, kita tinggal tunggu. Seperti itu. Ini sambil nunggu kita sambil ngobrol ya. Gimana Kak Taufik lihat hal yang seperti ini? Keren, Kang. Oke. Kang, pengen nanya, Kang. Oh, boleh. Iya, itu kalau misalkan kita nempelin plugin yang bisa ngecek ongkir se-Indonesia, kayak kalau misalkan aplikasi di Android kan ada Raja Ongkir tuh, Kang. Ya. Kalau kita nempelin di website gimana, Kang? Bisa. Biar bisa ngecek otomatis itu. Bisa, itu jadi Raja Ongkir juga nyediain plugin WordPress kok. Nih. Raja Ongkir WooCommerce. Tuh, dia langsung nyediain. Oh, ada ya, Kang ya? Ada dong. Sip. Oh, ini Wongkir sih, bukan Raja Ongkir. Kalau Raja Ongkir, nih dia misah. Dia kalau nggak salah sih pluginnya dikirim lewat email. Saya pernah pakai Raja Ongkir, cuman agak lemot aja sih, jadi kurang suka gitu. Kalau saya biasa pakai Wongkir, kalau enggak banyak sih ongkos kirim di WooCommerce. Kak, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi aja Kak siapa? Kak Topik. Iya. Ya, itu plugin yang kayak gini untuk hitungan ongkirnya presisi nggak, Kak? Update. Dia ada namanya kalau miss itu apa sebutannya? Jadi kalau harganya dia nggak update dari server utama. Jadi saat misalkan JNE ada update harga, mereka juga ikut update. Cuman yang jadi bingung itu biasanya kalau kita mainin dimensi. Misalnya kita ngirim barangnya kotak-kotak nih. Nah untuk plugin-plugin sendiri, jujur saya sampai detik ini kalau nyari plugin ongkos kirim yang handal atau yang lengkap belum dapat sih saya sampai detik ini, karena rata-rata punya kelebihan sama kelemahan masing-masing gitu sih. Dan ya, tapi kalau misalkan cuman kayak misalkan Bandung, Jakarta 7.000 misalkan, atau di Bandung, masih di Bandung juga 7.000, beratnya masih normal kiloan, itu nggak ada jadi masalah sih Kak Topik. Soalnya kita bisa ngitung selisih juga, misalkan gini,
harga aslinya itu ongkirnya tuh misalkan masih di Bandung 7.000, kita bisa nyeting di pluginnya, kita bisa jadiin itu 10.000, jadi kita bisa nambah selisih 3.000. Maksudnya buat apa 3.000? Takutnya saat harganya naik atau ternyata beratnya nggak sesuai, jadi kita masih nggak rugi, nggak buntung sih, seperti itu Kak Topik. Oke, Kang. Berarti main aman ya, Kang ya? Aman. Sip. Udah beres lagi kalau ini. Kalau Astra agak cepet. Oke, kita lihat bareng-bareng seperti apa tampilannya. Oke, nah udah jadi deh. Tuh. Terus eh, eh, apa enaknya kita buat seperti ini? Misalkan nih, Kak Syukur bingung nih. Saya pengen buat Kang, tapi saya pengen penasaran garis kayak gini ngegesernya buatnya kayak gimana ya? Ya silahkan aja. Jadi dengan adanya starter site kita bisa belajar kita bisa belajar user interface yang baik sih seperti itu. Jadi kita tahu pasar luar itu seperti apa. Jadi kan ini yang buat desain-desainnya orang luar semua nih rata-rata. Nah, dengan kita belajar lewat starter set, kita bisa tahu ternyata ngebuat icon tuh biar bagus presisi itu kayak gini. Tuh settingannya bisa kita lihat, bisa kita contek. Terus background yang bagus seperti ini kayak gitu. Ntar ya, ini caranya nyontek ini nih. Nih, misalkan saya pengen buat gini rapi gimana ya. Nah, ini kan stylenya udah ada, spacingnya, size-nya udah ada, paddingnya udah ada, border radiusnya udah ada, di advance-nya juga yang gini-gininya mungkin udah ada. Nah, sama Kang gimana ya kalau buat bisa garis gitu? Ternyata kan siapa close. Sorry. Ternyata kan yang buat ngegaris itu kan background-nya ternyata saat kita klik, ternyata itu tuh image tuh gitu misalkan. Biasanya image, nah seperti ini kan gambar nih. Kita bisa ngecek di sini, garisnya lewat mana ya? Bisa dilihat paddingnya, motion effect-nya, responsifnya bisa dilihat, atributnya nggak ada sih. Kayaknya di sini nih. Nah, shape divider. Nah, ini nih. Nah, ini shape divider ya tuh kayak gini. Ini kelihatan berubah kan? Nah, kalian bisa mempelajarinya lewat starter site. Jadi saat kalian buka starter site dan keren. Kalian bisa nyontek, gimana ya caranya garisnya miring seperti ini, terus buat hal yang kayak gini, terus buat footernya rapi, bisa nyimpan email subscribe di paling bawah, itu bisa kalian contek di starter site kayak gitu. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak dari teman-teman Kak Ajeng atau misalkan siapa nih, Kak Priyadi, Kak Furkon, atau Kak Syukur? Ada nggak? Kang, berarti kalau misalnya mau bikin website cari jodoh online juga bisa kayak gini ya? Bisa, ini cari jodoh, masih cari jodoh ini teh. Dari awal pertemuan masih kekeh pengen ini buat website cari jodoh online. Soalnya biasanya yang lakunya kayak gitu kalau di Oh, kalangan anak-anak zaman sekarang. gitu. Enggak lah. Yang laku mah ini website slot. Aduh, Oke. Gimana Kak Ajeng, tanggapannya Kak Ajeng? Oke, Kak, paham. Instan banget. Oke. So ini benar-benar sepinter-pinternya kalian aja memainkan ini karena kalian juga harus lihat siapa kliennya. Kalau kliennya benar-benar nggak paham, kita bukan memodohi ya, cuman kita lebih gimana kita lebih tahu strateginya seperti apa kayak gitu sih. Kalau saran saya. Jadi hal-hal seperti ini yang instan ini masih worth it untuk digunakan. Tapi ya tetap kalau misalkan ada waktu buat belajar, misalnya Kak Topik atau Kak Ajeng punya waktu nih 2 jam per hari untuk mempelajari WordPress, ya nggak salah karena kalau kita ngomongin ke advance ya, kalau saya ngomongin ke advance, kalau kita ngomongin juga kerja di luar negeri, itu rata-rata udah custom, nggak ada yang main template seperti itu. Dan yang namanya custom ya mau nggak mau mau gak mau harus paham seluk-beluknya, Elementor kah, atau misalkan Oxygen Builder kah, atau WordPress itu sendiri kah, harus paham HTML kah, tapi ya worth it karena gajinya juga nggak main-main kalau di luar negeri seperti itu. Jadi segmentasi pasar ini bisa teman-teman pilih sebebasnya. Mau mainin, nih lihat, bentar, kita cari yang apa?
Kita cari yang harganya gede. Ada nggak sih misalkan? WordPress. Kelihatan nggak share screen saya? Enggak ya? Kelihatan Oh, Kak? kelihatan. Sorry. Kita ngambil intermediate aja. Misalkan harganya dia $500 ke atas. Ada nggak sih? Nah, customize our WordPress website colorful game studio seperti itu. Jadi dia ini pengen webnya seperti ini gitu kan. Oh ini gamenya ya Tang. Sorry ini gamenya. Nah ini dia pengen contoh webnya seperti ini malahan ya. Sederhana banget ya. Tapi budgetnya $500. The overall website need to get an idea style we expect check out the website. Oke, dia ngasih suruh contohnya lihat di website ini. Nah, dia pengennya website yang dibuat itu seperti ini. Nah, ini kan udah nggak main template. Ini kan bener-bener udah main custom walaupun bisa dibuat sama WordPress. Nah, permasalahannya kalian bisa atau enggak. Nah, itu sih. Jadi makanya ada belajar WordPress itu ya kalau kalian cuman sampai sini ya nggak apa-apa, udah bisa jadi cuan. Tapi kalau misalkan mau sampai jago juga ya nggak apa-apa banget. Malah tuh pricingnya ya. Build plan, manage, implement digital marketing strategy. Oh bukan, sorry. Digital designer. Pokoknya web-web. Nah project-project udah create modify page using WordPress platform $925. Berarti udah nginjak berapa $925? Berapa sih $900 ke rupiah? 925 berapa? 925. 125 tuh 13 juta kan seperti itu maksudnya ya belajar juga nggak ada salahnya gitu loh itu aja sih yang mau sampaikan jangan sampai teman-teman yang udah lihat starter set kayaknya saya udah deh sampai sini aja ya sayang banget apalagi yang masih muda gitu ya sayang banget. Mau muda mau umur berapapun ya tetap kita punya kesempatan untuk belajar lebih baik kok atau maksudnya kita juga tetap harus punya kesempatan untuk belajar lebih dalam kayak gitu sih karena ya price itu nggak bakal ngebohongin nggak bakal ngebohongin proses kita sih kalau kita emang udah jadi expert udah ahli ya pasti price juga ngikutin nggak bakal kita main project di angka 500.000 lagi seperti itu karena sedikit juga saya singgung dulu zaman saya masih ngalamin project dari 200.000, 500.000, 1 juta dan bertahan lama di 2,5 juta sampai 3,5 juta sampai akhirnya ya ke angka sekarang ya prosesnya lumayan lama tapi saya percaya itu juga bisa teman-teman lalui kok. Kita sama-sama makan nasi gitu kan, sama-sama hidup di Indonesia apa bedanya gitu kan. Kayak gitu aja sih. Oke deh kalau seperti itu saya rasa udah jelas ya, cukup jelas. Cukup jelas nggak sih Kak Purkon? Jelas. Oke. Ini Nisa 9. Saya ingin Gimana? bertanya Mas. Mau nanya dikit nih. Boleh. Banyak juga. Nah, tadi kan ya. Tadi kan banyak nih. Tadi kayak template dan sebagainya kan. Berarti kita ini lebih kepada kreativitas berarti ya Mas. Betul. Terkait buatan template lain sebagainya, footernya, berarti kita nih lebih kepada atau bagaimana orang melihat dari segi bagaimana untuk pembuatan website dan sebagainya. Kak Purkon suaranya terakhir agak kecil nih. Putus Mas. Enggak sih putus sama agak kecil aja. Ya yang saya dengar sih yang saya tangkap ya memang baik lagi gimana kekreativitasan kita sih. Maksudnya di luar sana banyak banget template yang bisa digunakan, banyak banget juga. Enaknya gini, kita punya modal starter set banyak ya. Kita itu bisa merubah dari 3 starter set itu kita bisa atau dari 1 starter set kita bisa ngembangin itu jadi beberapa tampilan web yang berbeda. Kenapa? Saat kita menguasai Elementor, kita juga kreatif. Dengan modal satu starter set kita bisa buat beberapa website yang berbeda dengan satu mockup. Itu sih yang saya alamin. Saya dulu juga belajar cepatnya lewat starter set. Jadi saya tahu kan karena kalau kita mainin starter set berarti kita mainin tampilan atau desain-desain orang luar negeri ya. Nah, otomatis nanti kita juga karena kita biasa ngedit, biasa lihat starter set, nanti kita bakal kerasa
oh tiba-tiba misalnya awalnya syukur yang main warnanya misalnya kurang bagus. Kenapa ya sekarang saya jadi warnanya bagus tuh suka banget warna biru putih misalkan ya. Karena kan orang luar kan rata-rata techno color kan warnanya gitu kan biru putih. Seperti itu sih nanti memang bakal kalian alami kayak gitu Kak Purkon. Oke, cukup Kak Purkon jelas? Oke deh. Kalau jelas saya mulai dari bawah. Kak Nopal, Nopal udah bisa. Kak Agil gimana Kak Agil? Aman ya belajar 5 hari WordPress gimana? Aman sih, cuman saya waktunya aja yang nggak aman. Oke, yang penting udah tahu basicnya seperti apa silakan diulik aja ya Kak Agil ya. Iya, baik Kak. Oke, gimana tapi belajar 5 hari gimana? Cukup nggak sih? Cukup. Oke. Cukup ya? Gampang. Oke, siap. Oke, makasih Kak Agil. Kak Ajeng gimana? Aman Kak Ajeng? Aman Kak, harus banyak praktek. Oke, siap deh. Makasih ya Kak Ajeng ya. Kak Apriyadi gimana? Halo Kak Apriyadi? Enggak ada nih. Oke, kalau kata topik kayaknya udah banyak banget ngobrolnya. Coba deh sepatah dua patah kata lagi sebelum saya tutup Kak Topik. Oke, siap Kak. Bersyukur banget Kak bisa kenal sama upskill di 5 hari ini. Sebenarnya jujur belum puas sih sebenarnya. Tapi sedikit pengenalan dari Kang Bowo itu sangat berarti buat saya pribadi gitu. Sangat motivasi banget sih Kang. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak terlibat lagi di upskill, artinya untuk kegiatan-kegiatan bot scam-nya lagi, agar saya pribadi bisa lebih advance gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Amin. Setuju. Oke, setuju. Kak Ajeng ikutan copywriter ya Kak Ajeng ya? Iya, ikutan. Nah, udah enak tuh copywriter sama belajar landing page udah. Karena kita bisa nulisnya, kita bisa buatnya. Kayak gitu, enak banget itu. Tambah Canva udah cocok 3. 3 kan Kak Ajeng kan ikutannya kan? 3. Banyak Mudah-mudahan amat ya sih. Kak. Soalnya wah, kan mumpung gratis Kak. Oh iya betul. Dan harapannya juga bisa bikin yang lebih besar gitu kan. Maksudnya nggak cuma kayak e-commerce, tapi bisa Halo. benar-benar kayak web yang untuk sharing data besar. Oke, betul. Karena WordPress luas sih, maksudnya bisa dipakai apa aja, walaupun gak semua bisa pakai WordPress, tapi WordPress minimal bisa buat semua kayak gitu sih. Oke, kalau kayak gitu Kak Topik udah, Kak Ajeng, Kak Cing, Kak Repa gimana Repa? 5 hari ini aman ya? Nggak ada Repa, Kur. Apa Kang? Aman gak sih 5 hari ini kita belajar? Alhamdulillah aman sih. Oke, belajar lagi ya. Maksudnya kamu TKJ ya, saya tahu. RPL? TKJ. Jangan sampai TKJ terlambat sama RPL. RPL mereka bisa ngerti buat web, kita juga bisa walaupun pakai WordPress, tapi kita bisa dapat cuan, misalkan seperti itu. Oke, Kak Repa? Siap, Kak. Oke. Syukur tolong dipantau teman-temannya, kasih motivasi ya, syukur ya. Kalau ada apa-apa silahkan, sekarang insya Allah Discord akan lebih, sekarang memang kita baru move ya, awalnya dari grup Telegram memang sepi, kita akan move ke Discord. Kalau Discord itu kan gabung semua tuh, nanti ada mentor kayak ada Kalaras, Kak Anfa, dan yang lain-lainnya, sama peserta nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di sana, apa misalkan Kak Topik juga atau Kak Ajeng udah ngelewatin sebulan, 2 bulan gitu ya, masih ada pertanyaan tentang WordPress, silahkan boleh japri, boleh juga di Discord seperti itu. Nanti saya akan bantu sebisanya, oke? Siap Kak, makasih. Oke, last saya pengen foto kenang-kenangan terakhir penutupan, silahkan seperti biasa yang bisa on cam. Kalau bisa mau on cam lah. Oh udah di jalan Kak Ajeng kayaknya nih. Nyetir ya? Nyetir nggak sih? Enggak kan? Oh enggak, oke. Takutnya lagi nyetir. Oke. Ede, Naufal. Kenapa cuma berdua dong? Gayor. Aduh. Masih puasa, Pal? Oh, masih. Oke. Wih. Kang Topik enggak nih?
Lanjut dulu Kak, saya Oke. lokasinya lagi kurang kondusif Kak. Oke, siap. Kak Priyadi enggak, Kak Repa. Bentar Kang ini. Lama. Ayo ibu, nah ibu. Aduh, nyeting heula. Oke, sekarang mah gayanya bebas. Apa ya, saya bingung kemana ya? Saya bingung, ada ide nggak? Syukur ide gayanya. Nazi, oke, Nazi boleh. kayak Nazi, kayak Oke, Nazi. boleh. Gini aja deh. Lop. Ya Nazi. Oke, makasih ya semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, thank you banget semuanya. Makasih banget Kak Syukur, Kak Ajeng, Kak Noval, Kak Agil, Kak siapa itu Karilmi 2C, C2 itu siapa? Oh, Sakti. Oh, Kak Septi. Oke, Kak Septi, Kak Sakti, Agil. Pak. Oh, Kak Sakti, Kak Agil, Kak Purkon, Kak Repa, Kak Topik, Kak Apriyadi. Thank you banget semuanya. Oh, satu lagi Kak Resa ya, nggak kehitung. Oh, Resa nggak kehitung. Oke, makasih. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Mohon diulang lagi, pelajarannya diimplementasikan. Karena ya maksudnya ilmu WordPress ini masih worth it kok untuk zaman sekarang dan itu bisa menghasilkan cuan buat teman-teman sekalian. Oke, terakhir dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila 5 hari ini saya banyak kesalahan. Saya misalnya nyepetan orang lain atau nyepetan Syukur jadi sakit hati atau Kak Ajeng misalkan ya seperti itu. Saya mohon maaf banget. Nanti insya Allah kita akan next ada event lagi. Nanti saya akan kabarin lagi dengan judul yang berbeda. Walaupun WordPress itu insya Allah akan kolaborasi dengan Diskominfo Kota Bandung, Kabupaten Bandung seperti itu. Nanti akan saya kabarin di Discord. Jadi jangan sampai nggak ikutan kelas Discordnya karena kelas di WhatsApp akan admin bubarkan secepatnya. Karena ini kelas saya kelas terakhir banget hari Senin. Oke, terima kasih semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya. Waalaikumsalam. Makasih Kak udah berbagi ilmu. Makasih. Thank Maaf you, lahir Kak batin, mau Ajeng. lebaran. Oh iya, maaf lahir batin Ya, lebaran. lahir Oke. batin. Kak Nopal, itu jangan deket-deket awas itu. Ya, siap. Oke, siap, makasih ya. Saya tutup ya. 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 Isi Kang. Yuk.